Baik, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi pada sesi berikutnya, kalau salah ini sesi 3 dalam mata kuliah teknologi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Baik, mengapa tata nama kimia minyak dan lemak itu perlu saya review ulang? Ya, sebenarnya udah ada di mata kuliah kimia hasil pertanian, tapi ini perlu diberi ulang untuk saya sampaikan pada titik tekan tertentu yang sangat terkait perlu para mahasiswa ketahui dalam rangka untuk menuju kepada substansi materi teknologi pengolahan. Ya, ini penting. Ini sama capaian pembelajaran seperti materi sebelumnya, bahwa masih diarahkan mengerti, menjelaskan kembali dan atau mempraktekkan terkait dengan teknologi minyak dengan bahasan tata nama dan kimia minyak dan lemak pangan. Nah, asam lemak ini perlu ketahui bahwa asam lemak jenuh terdiri dari saturated straight chain, ya, berasal dari berantai lurus dan saturated branch chain. Nah, ini yang tidak biasa, berantai bercabang, ya. Asam lemak yang kita konsumsi rata-rata yang lurus, yang bercabang ini ada di alam, tetapi sifatnya biasanya beracun, tidak kita konsumsi, tidak umumnya, yang disebut annual fatty acid, ya. Kemudian asam lemak berantai lurus dapat terdiri dari C4 sampai short chain, yaitu pada C4 sampai C8, medium chain C10 sampai 14, dan long chain ini C16 sampai 24. Sementara asam lemak berantai cabang bisa dan disebut isobranch dan anti-isobranch. Asam lemak jenuh terdiri dari C12 sampai C24, bersifat padat pada suhu, kemudian dan lain sebagainya. Nah, saya ulang lagi di sini, kalau kita lihat struktur itu ada long hydrocarbon chain, jadi rantai hidrokarbon yang panjang ini disebut sebagai fatty, ya, sebagai ekor, dan carboxylic acid group, jadi asam karboksilik itu daerah kepala. Jadi sudah disampaikan pada sesi sebelumnya, ya. Penamaan itu ada dua, untuk penamaan asam lemak jenuh dan penamaan asam lemak tidak jenuh. Khusus antara asam lemak jenuh itu ada 5 jenis penamaan. Pertama mengacu pada IUPAC, yaitu disetarakan dengan N-heksana. Misalnya C-nya 6, maka N-heksana. Maka tinggal ditambah heksanoat, ya. Di mana C nomor 1 itu bukan OH, tapi bukan CH, tetapi COOH, sehingga heksanoat kalau C6. Nah, yang kedua merujuk memisahkan antara COOH yang nomor 1 itu menjadi kepala, sehingga sisanya yang C6 tadi tinggal 5. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kepalanya disebutkan. Jadi asam pada posisi 1 di COH penta, jadi bukan heksa. Jadi satunya udah jadi COH, yaitu asam. Jadi tinggal 5. Jadi pentana karboksila. Itu cara kedua. Cara ketiga yaitu disebut nama trivial, butanoat dan lain sebagainya. Butanoat itu nama umum dari asam butirat, butyric acid, ya. Palmitat, stearat, dan lain sebagainya, itu nama trivial, dan ini nama yang hafalan istilahnya, udah ditetapkan di dalam tabel, tidak bisa dirumuskan. Kemudian berdasarkan C, nah ini yang paling gampang, cara menuliskan asam lemak paling gampang ini dan mudah. Kalau C-nya 4.20 artinya asam lemak itu mengandung karbon yang 4, 0 itu artinya ikatan jenuh, tidak memiliki ikatan rangkap, ya. Ciri-ciri dong. Kalau ada angka 1 berarti ada 1 ikatan rangkap, gitu saja. Yang terakhir, kelima, menggunakan singkatan huruf. Nah, ini hafalan juga. Ini sesuai penemunya. Coba kalau kita lihat di tabel 2, nah, itu yang singkatan huruf, misalnya C4, itu butirat. Nah, alhamdulillah sama, B besar. Nah, kaproat, singkatannya bukan K, tetapi H. Ya.
Kemudian laurat itu harusnya L, tapi LA dan sebagainya. Ya. Jadi ini itu hafalan, jadi jangan dibuat-buat sendiri. Memang sudah ditetapkan kodenya demikian. Ya. Nah, contoh penamaan asam lemak jenuh, misalnya ada asam lemak jenuh di atas itu, coba kita namakan. C-nya total berapa? 4, berarti gampang, langsung butanoan. Nah, N-butanoan, ada normal ya. Yang kedua itu dengan nama 4.20. Nah, karena C-nya 4 tidak ada ikatan rangkap. Yang ketiga, asamnya kita pisahkan, COH-nya sebagai asam, sisanya 3. Jadi asam 1 propana, karena 3 kan karboksilat. Yang kelima, nomor 4 asam disebut itu yang hafalan, yaitu asam dan nah, cara menuliskan struktur kimianya seperti di bawah itu bisa lengkap ya, atau sistem zigzag. Nah, seperti di atas itu hanya tulis zigzagnya, tapi kepalanya COOH atau COO min. Kalau hanya nggak ditulis O min ya. Ya. Ini bisa dibaca sendiri. Punya melting point, boiling point dan sebagainya. Nah ini yang tabel 3 ini penting kita lihat. Nah ini nama dari asam lemak ya, ada derajat Celcius melting point-nya. Jadi melting point masing-masing asam lemak itu semakin jumlah C-nya, coba kita perhatikan. Kalau jumlah C-nya semakin tinggi, maka melting point-nya semakin tinggi. Misal dari C8, melting point-nya itu berapa di situ? Tidak ada boiling point-nya dan sebagainya ya, dengan berat melengkung. Jadi semakin pada prinsipnya melting point atau titik leleh itu akan meningkat semakin jumlah C rantainya meningkat ya. Nah, ini struktur ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap itu bisa saja dia sejajar ya. Itu sejajar disebut cis, sedangkan dia yang ikatan rangkapnya itu berseberangan itu disebut trans. Nah, ini penting. Kita lihat gambar ini. Nah, strukturnya bengkok. Strukturnya bengkok pada adanya ikatan rangkap. Dengan adanya ikatan rangkap, tapi syaratnya dia cis. Nah, itu kalau saya tunjukkan pada yang merah sebelah kanan itu, yang di blok merah atau oranye itu sebelah kanan, itu ada H yang miring ke atas dan miring ke bawah. Nah, itu sejajar. Itu disebut struktur geometrinya cis. Karena dia sejajar, maka dia saling tolak. Ingat, sunatullahnya elektron aja nggak mau yang sejenis. Ya, tapi manusia ada yang suka sejenis. Nah, itu nggak melawan sunatullah. Ya. Sunatullah. Makanya kita kalau memperhatikan pola dan perilaku alam, termasuk elektron, kita semakin beriman. Ya. Kita baik yang muslim maupun non muslim semakin beriman. Karena apa? Mereka itu taat pada sunatullah ya. Bahwa elektron tidak mau berdekatan karena sejenis, jadi saling tolak. Karena dari saling tolak menolak, maka dia bengkok, tidak lurus ya pada sudut yang optimal ya. Nah, strukturnya pasti bengkok. Nah, inilah yang menyebabkan, karena dia bengkok ini yang menyebabkan sifat minyak yang mengandung ikatan rangkap minimal 1 itu sifatnya cair karena dia tidak solid. Kalau dia lurus seperti besi di panglong apa ya, material bangunan. Kalau kita nyusun besi yang masih lurus itu kan sifatnya padat ya. Coba kalau bongkaran bangunan hasil beton ininya sudah saling bengkok-bengkok itunya besinya, maka memerlukan ruangan yang lebih banyak karena ada ruang-ruangan kosong. Nah, ini yang menyebabkan sifatnya fluid atau mengalir, jadi sifatnya minyak. Jadi adanya ikatan rangkap. Mengapa minyak itu cair? Ya karena ada ikatan rangkap. Kenapa ada ikatan rangkap? Karena di ikatan rangkap khususnya yang geometrinya itu cis, dia saling tolak menolak sehingga dia bengkok. Tetapi khusus untuk ikatan rangkapnya sifatnya trans, di mana hanya berseberangan, tolak menolaknya seimbang sehingga dia tetap lurus. Dan itulah yang terjadi disebut minyak trans. Minyak trans yang sifatnya karsinogenik ya. Itu banyak, hati-hati beli martabak ya.
beli martabak Bangka, kalau dia nggak sayang-sayangan sama minyak itu, lemak menteganya, berarti curiga kita. Harusnya dia harus ngirit. Mentega Blue Band asli itu ngirit karena mahal. Nah, kalau dia main ceplok-ceplok aja, itu artinya jangan-jangan itu yang impor. Impor tanpa biaya. Nggak dijual, nggak dimakan sama kita dimakan. Nah, dengan lahapnya mentega itu ya. Nah, itu jangan-jangan itu mentega trans. Mentega trans itu sebenarnya dia itu ada ikatan rangkap. Cuma dia trans sifatnya, sehingga dia tetap padat. Ya. Karena dia lurus kan, kalau dia lurus kan padat. Ya. Ini untuk yang tidak jenuh ya, penamaannya dengan singkatannya, nama trivialnya. Nah, kan? Kalau penamaan pada ikatan pada minyak asam lemak tidak jenuh, itu tergantung jumlah ikatan rangkapnya dan penamaannya ada tersendiri itu. Ya. Itu sudah diberikan pada kimia hasil pertanian. Ya. Bisa dilacak sendiri atau direview ulang di mata kuliah kimia hasil pertanian. Ya. Nah, asam lemak omega, ngerti nggak? Masih ingat nggak omega 3, 6, 9? Apa artinya omega 3? Omega 3 itu artinya adanya ikatan rangkap minimal 1 kalau dihitung dari ujung ekor di nomor 3. Jadi dari ekornya itu dihitung C1, C2, C3 dari ujung, dari ekor. Nah, kalau di ujungnya itu di nomor 3 itu dari ujung sudah memiliki ikatan rangkap, maka disebut omega 3. Kalau omega 6 dihitung dari ekor ke C nomor 6 ada ikatan rangkap, omega 6. Kalau omega 9 berarti dihitung dari ekor, itu ada ikatan rangkapnya pada C nomor 9. Nah, menurut standar IUPAC internasional, itu bahwa penghitungannya dari C alpha kan, C depan, C kepala. C alpha, C kiral, C depan, itu dihitung dari depan, dari kepala. Dari kepala asam lemak itu COH, C yang itu. Tetapi kalau omega itu dihitungnya bukan dari kepala, dari ekor. Urutan ketiga, kalau ada ikatan rangkap di C ketiga itu omega 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat struktur ini lurus, ya. Pada ini lurus, tidak bengkok. Berarti ini ada ikatan rangkapnya, ada CH-CH. Nah, ada ikatan, berarti ini dijamin ikatan rangkapnya dengan struktur geometris trans, bukan cis. Jadi H yang sisa di CH itu saling berseberangan, trans. Jadi dia strukturnya lurus. Ya. Oke, itu tadi sudah dijelaskan, trans bahwa dia bisa padat karena dia lurus. Sebenarnya teknik pengolahan bagaimana menjadikan minyak menjadi mentega, minyak yang mengalir menjadi padat, bisa dioles ya. Jangan minyak mengalir, bagaimana? Ya gampang, dengan cara mengubah ikatan rangkap. Yang tadinya rangkap dia bengkok, diluruskan. Bagaimana meluruskannya? Yang hanya cuma ada 2, ditambah H2 lagi, tambah hidrogen. Jadi hanya 4, karena hanya 4 jadi ikatnya jadi tunggal dan hanya seimbang dan dia menjadi lurus. Nah, dengan di bioreaktor, dia reaktor tersendiri dengan katalis platinum dengan teknologi tertentu sehingga dihasilkan margarin. Ya, margarin itu adalah dibuat dari minyak nabati yang mengalir menjadi padat. Itu dengan cara yang tadinya ada ikatan rangkap yang bengkok diluruskan dengan cara menambahkan hidrogen H2. Ya. Ini contoh penamaan suatu TAG ya. Nah, coba perhatikan itu ada gliserol, di tengahnya itu C1, C2, C3. C1 itu mengikat asam lemak, coba kita hitung dari ekor 1 tambah 16, 17, 17, 18. Berarti ini C18. Yang kedua juga C18, yang ketiga juga C18. Maka penamaannya adalah tristearat, karena C18 itu disebut stearat, tristearoyl gliserol, atau gliserolnya dulu yang disebut gliserol tristearat, ya. Atau karena dia sama tristearin. Paling gampang menulis nama dari TAG ini adalah karena itu stearat, jadi tulis saja. Stearat itu lambangnya apa? S besar, T kecil. Jadi ST, ST, ST. Udah, itu artinya TAG. Artinya dia ada 3 ikatan ya. Ini campuran. Ya. Ini campuran. Di C1-nya berapa? Coba hitung. 1, 17, 18. Berarti C18, stearat. Yang kedua,
dari ekor CH3 itu 1 tambah 7, 8, 8, 9, 10, 17, 18. Nah, sama 18. Cuma dia punya ikatan rangkap di nomor 9, CH-CH. Jadi ini oleat. Yang ketiga, C1 tambah 12, 13, 13. Berarti 14. Ayo, namainnya gimana? Pertama, 1 disebut steroil, karena stearat. 2, oleat. Yang ketiga, miristat dari miristoil, SN glycerol. SN itu artinya ditulis dari C1, C2, C3 pada gliserolnya. Yang kedua, gliserol dulu, SN glycerol, nggak oil, kalau gliserol dulu. SN glycerol, 1 stearat, 2 oleat, 3 miristat. Yang ketiga, paling gampang. Yang paling gampang gimana? Lambangnya SN, stearat, lambangnya ST, oleat O, dan miristat M. Jadi STOM, udah gitu. Nah, yang terakhir bisa juga ditulis SN 18.20, berarti stearat jenuh, 0 itu tidak ada. Yang ini 18 juga sih C-nya, cuman ada 1 ikatan rangkap, namanya 18.21. Kemudian strip 8. Nah, ini salah, bukan 16.0 ya. Tolong nanti direvisi, itu bukan 16.0 tetapi 14.20. Itu cara penamaannya. Nah, awalan SN pada penamaan hasil tadi itu menandakan bahwa penulisan mulai dari SN1, SN2, SN3 pada gliserol. Ada 3 awalan, SN, RAS, dan beta pada sistem penulisan lemak atau minyak, TAG, ya. Nah, kalau ada rawan racemic itu artinya 50-50. Enantiomer dari STOM, kalau dia di atas itu stearat, oleat, miristat, itu jumlahnya persentasenya 50% sama dengan kalau dibalik, yaitu MOST. Jadi STOM dibalik, MOST berapa persen enantiomernya itu? 50%. Jadi bentuk STOM 50%, dibaliknya SN MOST 50%. Itu dilambangkan RAS. Nah, lambang beta STOM artinya di dalam STOM itu terdiri dari campuran STOM dan baliknya MOST, bukan 50-50, tapi pada persentase tertentu. Misalnya STOM 70%, 30% MOST. Ini sangat penting ini dalam pengolahan, terutama pembuatan coklat, coklat ya. Kemudian, nah itu SN, racemic, dan beta itu penting sekali dalam pengolahan. Kalau ditulis STOM saja, tidak ada lambang di depan, tidak ada SN, tidak ada RAS, tidak ada beta, cuma SN. Nah, ini artinya di dalam larutan minyak tersebut dicampur dari apa sih namanya itu? Gabungan dari beberapa statistik saya agak lupa itu. Jadi itu STOM bisa itu kan bisa SN, STOM, SN, MOST, dan dibalik-balik sampai ada berapa 6 dengan persentase yang faktorial, maksud saya faktorial ya. Di faktorial dari 3 itu karena ada 3, jadi 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 6, 6 kali 1 1. Jadi dia ada 6 itu. 1 2 3 4 5 6. Jadi faktorial 3. Ya, itu kalau hanya 3 asam lemak. Itu sangat berfungsi dalam teknologi pengolahan. Saya pikir itu awal atau petunjuk untuk sebelum kita masuk di pengolahan teknologi minyak dan lemak. Dari aspek kimia sudah, aspek sumber sudah, kemudian aspek jenis sumber, kemudian tata nama, kemudian aspek teknologi pengolahan, dasar teknologi pengolahan dalam artian gabungan dari beberapa asam lemak yang dimungkinkan dalam kombinasi. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sesi ini, sesi ketiga ini dapat tambah lagi wawasan Anda sebelum memasukkan substansi teknologi minyak lemak dasar maupun lanjutan. Ini prinsip dasarnya telah saya sampaikan. Demikian. Saya harapkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat ya, tetap semangat.